warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada yang terhormat pengasuh Padepokan Mudrika, ada Pak Yai Abdul Rashid, pada desa saya Ustaz Khairi, pengasuh, salah satu pengasuh di Al-Amin di Tahfidz, dan kakak ipar saya Mas Usnan dan semua warga Kembang Kuning yang berbahagia. Jadi ini Pak Ustaz Mukhlis ini, ya ini namanya dikerjain, tapi nggak apa-apa ya. Alhamdulillah saya dengan Pak Yai Abdul Rashid selama hampir 2 minggu di Mekah dan Madinah lancar. Yang jelas kita adalah penguasa geng pengkolan depan hotel untuk mudut bareng. Jadi sebagai pembuka, alhamdulillah kita sehat ya, meskipun penyesuaian badan itu masih cukup membuat kita lelah. Baik, langsung pada persoalan tadi itu, pengalaman spiritual. Kebetulan waktu di Madinah saya ketemu dengan beberapa orang pelajar-pelajar kita yang berasal dari Indonesia yang kuliah di Al-Azhar. Tapi mereka kemudian menyempatkan diri untuk umroh juga. Nah, ketika ketemu saya, mereka karena sebagian dulu ada yang murid saya, ada yang teman saya, dia tanya kepada saya, apa penjelasan Pak Masyhur katanya tentang fenomena yang seperti ini. Jadi kalau Rasulullah itu diibaratkan pusat atom yang menarik energi itu kok kayaknya nggak ada habisnya. Manusia semakin hari semakin banyak dan itu bertentangan dengan hukum fisika kan begitu ya. Kalau energi itu kan semakin lama dikeluarkan kan mestinya kan semakin melemah. Tetapi fakta hari ini, Masya Allah, manusia dari seluruh dunia, para kaum muslimin itu justru datang ke Mekah dan Madinah bukannya semakin sedikit tapi semakin banyak. Nah, ini bagi saya adalah sesuatu. Ini jelas sudah khariqul adah. Sesuatu yang sudah berbeda dengan hukum yang kita pahami. Jadi kalau baterai itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dipakai itu semakin lama kan semakin melemah daya tariknya. Tapi tidak demikian dengan Mekah dan Madinah. Mekah jelas di sana ada Khalilullah Ibrahim ya. Kemudian di Madinah jelas makbaroh dari kekasih Allah. Sehingga ketika mereka bertanya kepada saya, gimana penjelasan Pak Masyhur terhadap semua ini, fenomena tentang begitu besarnya umat Islam datang ke Mekah Madinah, saya jawab, saya memang setiap malam ketika orang-orang sudah pulang dari tarawih sekitar jam 11, kecapean tidur, saya malah nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, berpikir, mencoba memahami, dan jawabannya adalah saya nggak paham, karena semua yang terjadi di Madinah itu bertentangan semua dengan ilmu yang selama ini kita pelajari tentang kuatnya daya tarik Mekah dan Madinah. Itu memang betul-betul adalah qudratullah. Jadi ya mungkin di sini maaf nih banyak para masyayikh, para kiai gitu ya. Alasan satu-satunya itu adalah doa Ibrahim. Wa faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, ya udah itu aja gitu. Maaf kalau dari segi geografis seandainya bukan karena Khalilullah Ibrahim dan kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, saya nggak akan pernah
bisa bertahan di sana nggak betah itu. 2-3 hari aja mungkin udah nggak betah. Memang betul-betul gersang biwadin ghairi dzar'in itu bener-bener batu gitu ya. Sementara kita kan biasa di surga. Biasa di surga. Tetapi kemudian saya juga berpikir, ini Allah maunya apa kira-kira ya? Menunjukkan satu kuasanya ya, udah enggak. Jawaban saya hanya itu saja, bahwa semua ini adalah qudratullah. Bagaimana Allah menghendaki pusat dari kiblat keberislaman di seluruh dunia ini justru di sebuah tanah yang begitu tandus. Jadi kalau orang tertarik datang karena itu subur, udaranya asik begitu, itu biasa ya. Jadi memang sekali lagi Ustaz Mukhlis sementara ya, ini masih kemana-mana nih karena masih capek. Intinya adalah bahwa Masya Allah kan malam yasalam yakin qudratullah semua. Karena dari geografis dari apapun sesungguhnya daya tarik itu sebenarnya bukan pada alam Mekah, tetapi pada dua tokoh utama ini. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim, bapak tauhid kita, dan yang kedua adalah zuriyahnya yang bernama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar itu nggak ada penjelasan lagi yang lebih masuk akal. Sekali lagi, kalau baterai dipakai semakin lama semakin habis, semakin lemah. Tapi tidak demikian dengan daya tarik spiritual dari yang namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu sadar, saya nggak akan nangis. Saya akan mencoba sebagai seorang peneliti yang rasional, yang mengosongkan batin dari perasaan emosional dan seterusnya. Tapi tidak bisa. Saya kebetulan 4 kali, kan 5 kali umroh, 4 kali yang bisa karena saya cedera. Itu di depan Ka'bah, ya tahu-tahu, ya udah nangis saja begitu. Jadi, dan itu yang saya cari gitu. Begitu juga ketika di Nabawi. Di Nabawi itu malah saya awalnya lama, Pak. Saya lama karena saya menemukan spot titik di mana Sakifah Bani Sa'idah. Jadi ketika Rasulullah masih belum dimakamkan, terjadi pembaiatan terhadap Abu Bakar. Itu di mana tuh tempatnya? Ternyata itu persis di belakang hotel saya itu, Ustaz Abdul Rasid. Jadi di belakangnya, kalau kita kan di Abrot Tabah. Ya di belakang persis itu, di belakang hotel kita itulah Sakifah Bani Sa'idah. Oh ini tuh Sakifah Bani Sa'idah. Sehingga dengan Baitun Nabi, dengan rumah Rasulullah itu sekitaran hampir 1 kilo 200 meter. Oh di sini dulu saya Abu Bakar itu di baik. Awalnya saya lama-lama ingin tahu tentang Sakifah. Tapi kemudian saya diajak Pak Taufik dari Jember itu, kemudian Pak ayo Pak kita ke Raudhah aja. Nah setiap ke Raudhah itu ya tadi itu tahu-tahu ya Agrebes. Jadi intinya semua ini adalah qudratullah, masyiatullah, justru menghendaki pusat keberislaman dunia itu ada di sebuah kawasan yang begitu tandus. Maaf nih Pak Yai, saya itu kadang-kadang sampai sekarang itu ini Nabi Ibrahim tuh milih diksi, milih lafaz itu kok aneh-aneh gitu. Jadi setelah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim bla 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 bla,
kemudian kan lanjutan warzuqhum min kulli samarot. Itu kan aneh itu. Kok yang diminta berikan kepada mereka anak turunku itu min kulli samarot, dari segala macam buah-buahan. Nah, mestinya kan min kulil khair atau apa. Tapi ini langsung. Kalau di dalam istilah bahasa itu lugas, yang diminta justru bertentangan dengan kondisi yang ada. Oh, jelas-jelas batu gula apa ya? Kemudian yang diminta oleh Nabiullah itu adalah minkulis samarot, segala macam buah-buah. Jadi lagi-lagi itu adalah bagi Allah tidak ada yang sulit kan gitu, tidak ada yang sulit. Saya pikir itu ini bukan pengalaman spiritual, tidak. Saya sendiri juga belum menemukan apa namanya itu. Tapi seluruh teori modern tentang kekuatan magnet apa namanya Mekah dan Madinah itu enggak ada, useless. Hanya yang benar adalah itu adalah energi kehendak Allah dan doa nabinya ya, begitu. Saya pikir itu sementara. Maaf Pak, saya ngomongnya pocelapo. Pocelapo. Sekian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.